batu mulia juga ini. Banyak sekali. Tulang kaki. Ya, tulang kaki panjang. Terus gigi-gigi itu masih utuh, cuma udah rusak. Ada tunggu-tunggunya juga, Mas? Ya, banyak. Jadi barang-barang itu masih terpendam di dalam tanah di Ngarejo. Melek budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita mengadakan belusukan di Desa Ngarejo. Jadi ini ex galian C, di mana di Trowulan selain tanahnya digali untuk galian batu bata merah yang berkurang 1 sampai 2 meter, juga marak juga galian C seperti ini. Ini sudah selesai ya, sudah selesai galian C, mungkin tinggal diratakan, mungkin reklamasi lagi. Dari hasil penggalian ini, penduduk kemarin juga ngasih laporan ke kita bahwa di lokasi ini ada beberapa situs cagar budaya dari kerajaan Majapahit dulu, dari bahan batu andesit juga batu bata merah. Kita akan telusuri terus situs Ngarejo ini yang masih banyak terpendam di sini. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel Melek Budaya. Kita nyoba budaya melek, melakukan perjalanan ya. Jadi ini ini barusan kita jalan sedikit aja udah bisa menemukan berapa tembikar. Ini ya, di strukturnya ini banyak sekali. Ini struktur batu bata merah banyak sekali. Ini ada batu aneh lagi nih, kayak mengkilat ini. Ini kemudian juga nemukan, entah ini struktur batu apa. Nah ini ya, seperti permata ini. Kayaknya batu mulia juga ini. Banyak sekali kan di sini. Ayo coba kita lihat daerah yang lain. Ini juga loh, iya kan? Banyak sekali berterbaran seperti ini. Ini dan ada batu yang aneh lagi. Ini kayaknya kropos ini ya. Ini jenis batu apa ya? Ini kalau orang-orang kampung bilangnya batu dede ya. Batu dede itu istilahnya sebenarnya batu granit ya. Cuman bentuknya kayak darahnya sapi, juga darahnya ayam yang biasanya digoreng untuk dede, biasanya di rujak-rujak cingur itu. Ini orang-orang bilang batu dede ini. Nah ini kita coba telusuri daerah sana yang kemarin sudah dilacak sama teman-teman untuk melihat struktur batu bata yang masih terpendam di dalam tanah. Jadi ini loh. Itu batu batanya juga banyak. Jadi tanah ini sudah diratakan kembali, yang dulunya pernah digali sudah direklamasi. Nah ini struktur batu bata yang besar, ya masih banyak ini, ukurannya besar sekali ini. Wah ini menarik nih, kalau nanti diekskavasi menarik juga sih, karena strukturnya masih bagus ini, dan situs ini istilahnya masih belum pernah tersentuh yang bawah ini ya. Itu ini memanjang arah ke selatan. Besaran dari batu bata ini dengan panjang sekitar 40 cm, lebar 25 cm, ketebalan 5 cm. Agak beda sih dengan berapa struktur batu bata yang ada di Trowulan. Jadi struktur yang ada di Ngarejo ini banyak sekali sampai ke sana, dan dulu konon ada kabar dari warga memang ada yang menemukan tempurung kepala manusia atau tengkorak. Suatu saat kita akan telusuri lagi ya. Jadi ini situsnya, dan ini lihat sumber airnya masih mengalir dengan bagus ini, air bersih ini kayaknya nih, iya kan? Ini dari lubang kecil dan airnya masih mengalir, ada sumber di sini. Apakah lokasi ini dulu tempat pemujaan atau ada pertirtan juga? Karena bukti-bukti yang lain belum bisa kita temukan, tapi dari informasi warga beberapa waktu yang lalu banyak ditemukan beberapa ukiran dari batu andesit. Apakah ini memang tempat pemujaan yang materialnya terbikin dari dua, yaitu batu bata merah dan batu andesit? Ayo kita ikuti terus. Lanjut kita telusuri situs Ngarejo ini. Ini banyak ditumbuhi semak belukar di sini ya. Bicara tentang Trowulan, arahnya ini agak ke timur, jadi mendekati ke situs Jabung, arah dari Candi Tikus atau petirtan Candi Tikus. Ini ke timur, dekat Jabung, dan di baratnya ada situs yang padat penduduk dulunya, yaitu Grogol. Tidak jauh dari sini, sekitar 2 km arah ke barat adalah situs Grogol.
Ini mungkin Mang Udin bisa menemukan apa gitu untuk belum ya. Kita lihat di sebelah sana itu tanah perkebunan warga yang ditanami tebu. Yang sebelah sininya itu sudah digali. Jadi penggalian ini sekitar 1 sampai 2 meter. Kita lihat tebing-tebing itu menunjukkan memang pernah terjadi banjir bandang besar ya. Di sini materialnya dari kerikil dan batu-batu kali yang agak besar juga. Di bawahnya ada struktur candi. Bukti bahwa memang Trowulan pernah ada banjir bandang besar. Oke, jadi dari struktur batu bata merah yang kelihatan tadi sekitar hampir 5 sampai 6 struktur batu bata tadi kita tarik ke selatan. Ini menurut informasi warga di bawah dari tanah ini sekitar 20 meter persegi ini ada struktur batu bata merah. Apakah ini merupakan talut atau memang satu struktur pagar candi yang besar di sini? Kita akan telusuri terus karena tempat ini kayaknya masih perlu digali lagi ya. Ini suatu saat kita akan coba telusuri lagi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi batu kerikilnya juga macam-macam bentuknya. Dan juga berterbaran batu-batu kayak orang bilang batu akik atau batu permata ya di sini. Mulai dari yang merah, yang hijau tadi juga ada. Jadi keberadaan situs Ngarjo yang dulu pernah diliput oleh teman-teman yang lain itu sudah ada di atas tanah, tapi sekarang seperti ini. Kita dapat informasi dari warga juga yang dulunya ikut proses penggalian untuk galian C menggunakan ekskavator. Jadi disinilah tempat situs itu berada. Di bawah tanah yang kita pijak ini ada struktur batu bata merahnya. Banyak sekali di sini. Melihat letak geografis Ngarjo, apa fungsi ini, tempat ini? Jadi apakah tempat untuk pemujaan atau tempat pemukiman atau tempat yang lain? Ini jadi misteri juga. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Oke, coba kita melihat dari situs yang ada di Ngarjo ini. Ini galian yang sudah jadi danau ini digunakan warga untuk perikanan air tawar ya. Jadi banyak ikan yang sudah dipelihara di situ dan mereka bebas untuk mancing juga. Itu lagi ada yang berburu ikan. Jadi ikannya jadi semujair, wader banyak sekali di sini. Jadi galian C rata-rata di sini semua menjadi danau buatan dan banyak sekali jumlahnya. Kita teringat lagi ya zaman Majapahit dulu. Di saat di daerah sini dulu banyak waduknya, waduk-waduk zaman Majapahit mulai dari AWW, mulai dari Bauretno, Domas dan sebagainya. Dan hari ini kayaknya terulang lagi, banyak lagi waduk-waduk di sini. Dimana waduk-waduk yang dulu itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang, sudah menjadi tanah pertanian, sudah menjadi persawahan. Dan ini timbul lagi beberapa waduk-waduk baru di daerah Jatirejo ke atas, di lereng Gunung Anjas Moro ini banyak sekali kalian di sini. Namanya siapa Mas? Mas Yasin. Mas Yasin. Mas Yasin ini dulunya adalah operator dari galian C ini. Jadi dia yang tahu ya titiknya di mana struktur batu bata merah atau candi itu yang ada di Ngarjo ini. Mas, kira-kira kedalamannya dari tanah yang kita pinjak tadi itu sampai berapa Mas kedalamannya ke bawah kalau kita bisa menemukan struktur batu bata merahnya? Perkiraan 1 meter. 1 meter ya? 1 Panjangnya meter. berapa meter Mas? Panjangnya candi ya? Iya, iya. Ya lebar itu. Kalau lebar pagarnya sampai 1 meter? Nyampe 1 meter. Terus panjangnya ke selatan sampai 20? Lebih ya? Lebih Bang 20. Oh, berarti besar sekali ya struktur candi yang ada di Ngarjo ini. Jadi lebih dari 20 meter dengan lebar 1 meter. Persegi 4 Mas bentuknya? Persegi 4. Persegi 4. Persegi 4. Jadi mungkin juga ini struktur bangunan lama itu berupa tempat tinggal atau candi juga ya. Tapi dari penemuan yang lain ada Mas ya, dari batu andesit atau batu candi ada Mas ya yang kemarin itu ya, ukiran itu. Ada. Ya. Terus akhirnya ditimbun lagi ya? Ditimbun lagi. Oh, ditimbun lagi ini. Terus banyak enggak Mas batu bata merah dan batu andesitnya? Banyak. Banyak ya, Banyak. Banyak ya. Besar-besar. Bentuknya Kotak. enggak, maksudnya berunda apa pelataran gitu Mas? Pelataran ini. Kayak di di apa? Kumitir? Kumitir.
pakar gitu? Oh enggak. Enggak ya, enggak ya. Dan mungkin masnya ini lagi gali ada candi akhirnya diuruk kembali untuk dilindungi ya, untuk dilestarikan biar tidak tercecer lagi, biar masih terselamatkan. Jadi ini bentuk penyelamatan dari warga di saat menggali tanah tapi tidak ditemukan struktur batu bata merah, akhirnya ditimbun lagi dan diamankan. Keadaannya seperti itu. Jadi Masih utuh. masih utuh di dalamnya Mas. Ya, ini. Jadi saking begitu sayangnya terhadap situs yang ada di dalam tanah ini, sampai galiannya pun diurungkan, dipindah, dan struktur batu bata merah diuruk kembali sebagai bukti bahwa warga ini masih bisa mengamankan dari struktur batu bata merah peninggalan kerajaan Majapahit itu. Terus Mas, tadi kita ngomong-ngomong sebelum di sini tadi kan ada katanya nemunya tempurung kepala manusia atau tengkorak. Kepala ya. Ada di sebelah mana Mas? Sebelah sana. Oh, di tebing itu ya? Nah. Dekat tebing. Terus warna tengkoraknya apa Mas? Hitam atau putih? Coklat tua gitu? Coklat tua, Mas. Coklat tua. Iya. Ukurannya kalau dengan Besar. Oh, berarti dibanding orang sekarang lebih besar ya? Besar. Nah, ini menarik ya. Menarik sekali di saat ditemukan Terus satu apa ini? tengkorak. Kakinya. Kaki. Tulang kaki. Iya, tulang kaki panjang. Nah. Terus gigi-gigi itu masih utuh. Besar maksudnya. Masih utuh. Ah, ini. Banyak. Penasaran juga ya kita ya. Jadi Masnya ini pernah menemukan tengkorak kepala manusia yang ukurannya lebih besar dan warnanya coklat tua. Juga beberapa dari organ tubuh yang lain termasuk gigi ukurannya besar. Ini jadi pertanyaan ya. Karena di sangiran, di wajah ya ditemukan juga struktur dari tengkorak manusia juga di Mojokerto, yang di Mojokertensis. Itulah Homo sapien yang memang usianya itu. Apakah di situs Ngarjo ini juga ada tengkorak manusia purba yang seperti Mas bilang tadi, karena kita belum bisa menyimpulkan karena barangnya belum ditemukan. Dulu sudah pernah ditemukan tapi akhirnya ditimbun kembali. Abu-abu juga banyak di sini. Abu-abu. Abu. Oh, abu. Bekas jenazah gitu, jenazah bekas Kremasi. kremasi. Bukan. kremasi. Kalau kremasi biasanya ada tempatnya sih. Ada tempatnya kayak dari keramik atau apa gitu. Sanggar Pamujan ya. Bisa juga, atau memang tempat untuk ngapain juga. Penasaran juga kita ya. Banyak juga. Ada tungku-tungku cuma udah rusak. Ada tunggu-tunggunya juga Mas. Ya, banyak. Jadi barang-barang itu masih terpendam di dalam tanah di Ngarjo ini ya. Oh, menarik juga ya. Mungkin suatu saat ada ekskavasi besar-besaran di Ngarjo ini yang bisa membuktikan benang merah perjalanan masa lalu luhur kita, yaitu Nusantara, Majapahit di Trowulan ini. Karena melihat sejarah yang terputus-putus kita juga bingung ya. Sejarah kita ini bagaimana, yang dulu kok dari informasi-informasi ini semakin hari dari belakangan hari ini banyak bermunculan situs-situs kerajaan Majapahit, mulai dari yang di Sumber Beji, yang di Jombang, ya kan, yang di Lamongan, di Nganjuk, di Malang, apalagi Trowulan dengan situs besarnya di Kumitir kemarin itu, juga Ngarjo, juga di Grogol. Terus gini Mas, kira-kira kalau digali ya 1 meter itu masih ketemu strukturnya lagi Mas ya? Masih itu? masih ya. Keramik-keramik banyak Mas? Pendam kok. Keramik-keramik banyak juga ya? Banyak. Banyak ya? Di sini kalau keramik. Oh, keramiknya di bawah sini banyak Di ya? sini. Oh, berarti yang di sana itu struktur candi. Candi. Dari batu andesit dengan batu bata merah. Melihat peninggalan-peninggalan yang ada di bawah tanah ini, satu dari batu andesit, batu bata merah, belanga juga keramik-keramik Cina tadi. Ini kayaknya lokasi yang sangat penting di zamannya ya. Jadi mungkinkah ini ada lokasi kaum elit di zamannya atau lokasi tempat peribadatan di zaman Majapahit dulu? Kalau Linggayo ini ada enggak Mas? Yang Watu Kucur kotak itu? Enggak ada. Enggak ada ya. Biasanya kalau di daerah sini kan banyak Linggayoninya, atau istilahnya orang-orang lokal menyebutnya Watu Kucur. Coba suatu saat Mas kita akan nyoba gali di sana. Informasinya penting banget ini karena sejarah Majapahit yang terpendam hampir 1 sampai 2 meter di bawah tanah Trowulan ini jadi misteri juga ya. Karena kebesaran yang begitu besar, peradaban yang begitu luhur itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak bisa dilacak lagi. Tetapi ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek.